Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal ujian praktek untuk mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan pada materi hak akses file dan direktori. Ini soalnya seperti biasa, sebelum mengerjakan soal maka hostname-nya harus diganti ya. Nah, pada video kali ini kita tidak akan mengganti hostname, secara default saja. Tapi nanti pada pelaksanaan ujiannya hostname-nya diganti terlebih dahulu. Kita langsung soal pertama, yaitu buatlah sebuah direktori tugas pada direktori home. Jadi kita langsung aktifkan Debian-nya. Kita login sebagai super user atau root. Kita clear dulu. Nah, yang pertama kita disuruh membuat direktori tugas pada direktori home. Jadi gampangnya kita ke home dulu. Nah, ketika sudah berada pada direktori home, maka kita membuat direktori tugas. Ya, kita sudah membuat direktori tugas pada direktori home. Ini yang akan di screenshot. Yang selanjutnya nomor 2, kita disuruh membuat sebuah file dengan nama biodata.txt pada direktori tugas ya, yang tadi sudah kita buat, di mana file tersebut berisi data, nama, dan kelas. Lebih gampangnya kita masuk dulu ke direktori tugas. Nah, ini kita sudah berada pada direktori tugas. Baru di sini kita langsung membuat file biodata menggunakan text editor Nano. Ini ya. Screenshot, jangan lupa sebagai bukti. Nah, di sini kalau sudah enter, isinya nama, terus kelas. Ya. Kalau sudah kita simpan. Selanjutnya buatlah sebuah file dengan nama kelas, sama di direktori tugas, nama kelas atau wali kelas. Jadi kita buat sama menggunakan text editor Nano kelas.txt. Berarti nama kelas 12 PKJ, contohnya nama wali kelas misalkan Pak Nandang. Ya. Ya, lupa untuk perintahnya.
seperti yang ini ya, nano kelas. Ini ya. Jadi kita sudah membuat file biodata.txt dan kelas.txt pada direktori tugas. Yang keempat, nah, tampilkan isi direktori home tugas secara lengkap. Jadi kita disuruh untuk menampilkan isi dari direktori tugas ya. Karena kita sudah berada di tugas, langsung ls-l. Nah, ini isi dari direktori tugas. Selanjutnya nomor 5. Di sini kita disuruh membuat user dan grup seperti komposisi di bawah ya. Jadi grupnya ini TKJ, ini nama grup. Nah, ini user anggota dari grupnya. Jadi untuk TKJ 1, user 1, anggotanya user 1 dan user 2. Kalau TKJ 2, user 3 dan user 4. Nah, untuk membuat sebuah grup, kita sudah belajar pada modul sebelumnya, yaitu modul 2. Ada dua cara, yaitu menggunakan user add dan add user. Kalau kita menginginkan bahwa usernya langsung diberikan password, maka kita menggunakan add user. Nah, ini langsung menggunakan password ya, langsung diberikan password. Misalkan user 1. Nah, ini langsung diminta password. Kita juga bisa menggunakan user add ya, user 2. Ini langsung. Jadi kalau user add dan tidak meminta password. User add. Screenshot dulu ya. Boleh screenshotnya di sini lengkap. Di sini bebas saja untuk membuat user, boleh menggunakan add user atau juga user add ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, selanjutnya kita membuat grup ya, TKJ 1 dan TKJ 2, yaitu menggunakan grup add TKJ 1, grup add TKJ 2. Selanjutnya kita daftarkan user 1, user 2, atau kita masukkan ke dalam grup TKJ 1 dan user 3 dan user 4 ke TKJ 2. Jadi caranya add group user 1 TKJ 1, add group user 2 TKJ 1, add group user
user 3 tkj 2, add group user 4 tkj 2. Ini ya. Selesai untuk menjawab soal nomor 5. Jadi kita sudah buat user 1, user 2, 3 dan 4. Kemudian kita sudah buat grup TKJ1, TKJ2 dan memasukkan user 1, user 2 ke grup TKJ1, user 3 dan user 4 ke grup TKJ2. Nah, selanjutnya nomor 6. Nah, ini baru kita ke soal inti ya, soal utama untuk hak akses file dan directory. Kalau yang 1 sampai 5 ya ini sebagai soal pendukung lah, sebagai pembuktian nanti di hak akses file atau directory-nya. Yang nomor 6, soalnya ubahlah hak akses directory tugas menggunakan metode numerik ya. Nah, ini ya, untuk merubah hak akses sebuah file maka ada dua cara, yaitu menggunakan metode numerik dan metode simbolik. Nah, di sini ini untuk mode aksesnya, yang owner itu diberikan hak akses full, yang 3 ya, yang read, write dan execute semuanya. Terus yang group itu hanya diberikan hak akses read dan execute saja. Sedangkan untuk other hanya diberikan hak akses read. Ya. Nah, untuk numerik sendiri ya, di sini kita langsung saja di pinggirnya kita konversi ke numerik. Kalau yang full ini berarti R itu nilainya 4, W itu 2, X itu 1, jadi 4 tambah 2 tambah 1 jadi nilainya 7 untuk mode akses owner. Terus untuk mode akses group, ini group jadi read dan execute. Read itu nilainya 4, execute itu nilainya 1 jadi 5 secara numeriknya. Dan yang terakhir untuk yang diberikan akses read, berarti read itu nilainya 4. Jadi untuk mengubah hak akses directory tugas ya sesuai dengan ketentuan soal itu menggunakan numeriknya itu 754 ya. Jadi 754 untuk numeriknya. Jadi kita kembali lagi ke ls home. Jadi kita ls min L dulu sebagai pembanding. Ini ya, user 1 yang user 4. Ini yang tadi yang dibuatnya menggunakan end user sehingga dia dibuatkan home directory-nya. Jadi ada di directory home. Nah, untuk tugas di sini kita chmod tadi 754 ya, cara numeriknya langsung nama directory. Kita ls min l. Nah, jadi berubah untuk yang tugas. Jadi yang mode akses ownernya atau user itu rwx full. Terus yang mode akses untuk group r min x. Terus untuk mode akses other itu r min min ya, hanya diberikan hak akses read saja. Ini yang akan kita screenshot jadi di sini ya. Ini untuk menjawab soal nomor 6. Selanjutnya untuk nomor 7. Nah, ini mengubah hak akses file biodata.txt menggunakan simbolik. Jadi tidak menggunakan numerik ya, kita menggunakan simbolik. Jadi untuk hak akses ownernya full, terus yang B-nya itu tidak diberikan akses sama sekali, yang group usernya hanya read. Jadi kita ubah menjadi
rwx min 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 dan r min min untuk yang file biodata.txt. Kita masuk dulu ke tugas ls min l. Nah, biodatanya kita robah chmod. Jadi untuk usernya kita akan tambahkan x ya. Terus selanjutnya untuk yang grupnya kita akan kurangi R karena grup tidak diberikan hak akses, dan untuk mode akses yang other itu tidak diubah ya karena sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu hanya diberikan hak akses read saja. Baru kita nama filenya ini ya, ls min L. Nah, jadi hak aksesnya untuk usernya itu rwx, terus untuk grupnya itu tidak diberikan hak akses, dan untuk yang othernya itu read saja atau r min min. Ini untuk soal nomor 7 ya. Jadi dari CD tugas sampai ke hasil perubahan dari hak akses. Selanjutnya nomor 8, ini kita mengubah hak akses untuk kelas ya. Dengan ketentuan ini juga secara simbolik. Yang pertama untuk user atau owner, dia hanya diberikan hak akses read dan write, dan untuk group juga sama read and write, berarti yang other tidak diberikan hak akses. Berarti untuk konversi ke kodenya rw min gitu ya. Sini kita langsung saja untuk yang kelas rw min, nah r min r min. Jadi kita ubah yang kalau yang untuk usernya ini udah sesuai dengan ketentuan yang rw read and write. Nah, untuk yang grupnya kita berarti membutuhkan W ya, kita tambahkan untuk grupnya, yaitu kita tambahkan W, dan untuk othernya kita kurangi R. Jadi kalau other kan dia tidak diberikan hak akses sama sekali. Jadi kebalikan dari yang biodata ya. Ini nama filenya ls min ya. Yang kita akan screenshot dari sini. Ini untuk menjawab soal nomor 8. Nomor 9. Kalau nomor 9 soalnya ubah kepemilikan user dan grup direktori tugas menjadi ini ya. Ownernya untuk yang TKJ 1 kelasnya, baik kelas 11 atau kelas 12, itu ganti ke user 1 dan grupnya ke TKJ 1. Itu ya untuk yang direktori tugas. Jadi kita kembali lagi ke direktori home ya. Kita ls min l lagi. Nah, untuk yang tugas ini kita akan ubah kepemilikan user dan grupnya menjadi user 1 dan grup TKJ 1, yaitu menggunakan chown. Kita langsung saja user 1 TKJ 1 nama direktorinya atau nama sebuah file. Enter ls min l. Nah, kita udah ubah ya. Kita fokus yang tugas, kita rubah user 1 untuk user ownernya dan TKJ 1 untuk grupnya. Ini untuk menjawab soal nomor 9. Selanjutnya nomor 10, ini juga sama. Ubah kepemilikan user dan grup untuk
file biodata.txt. Jadi kita ubah untuk kepemilikan file, kita cd dulu atau ke change directory dulu ke yang tugas, jadi supaya memudahkan. ls min l dulu supaya menjadi pembanding. Nah, kita akan robah pemilik dari biodata ke user 1 dan grupnya ke tkj 1. chown di sini user 1 sama tkj 1 biodata.txt. Jadi kita akan ubah ownernya ke user 1 dan grupnya ke tkj 1. ls min l. Nah, udah rubah ya. Sudah rubah, kita dari sini tugas nomor 10. Untuk nomor 11 juga sama, ini untuk merubah kepemilikan user dan grup. Oh, ini salah ya, harusnya file kelas. Kalau grup biodata kan sudah. Kelas untuk ownernya jadi user 1 dan grupnya tkj 1. Jadi sama seperti di biodata. Jadi kita akan rubah chown user 1 tkj 1 kelas .txt ls min l. Nah, ini yang akan kita screenshot ya, untuk menjawab soal nomor 11. Nah, selanjutnya yang nomor 12. Nah, kita akan melakukan pengujian. Yang untuk tkj 1 berarti menggunakan user 2 ya. Untuk tkj 1 kita ke user 2 dulu, atau kita kembalikan dulu ke ini ya, ke home. Kita ubah ke user 2. Nah, user 2 karena kita buatnya menggunakan user add, jadi hanya ada tanda dolar saja. Ini sudah, kita sudah login sebagai user 2. Maka perintahnya yang pertama atau yang kedua, masuklah ke direktori tugas. Kita disuruh masuk ke direktori tugas. Jadi cd tugas, terus tampilkan isi dari biodata.txt. Jadi menampilkan file itu menggunakan cat ya, biodata.txt. Nah, ditolak cat kelas.txt. Nah, ini juga kalau untuk kelas tidak ya, tidak ditolak. Karena untuk yang biodata, lihat di hak aksesnya, untuk mode akses karena user 2 ini anggota dari grup, maka dia tidak diberikan hak akses sama sekali oleh biodata.txt. Jadi dia ditolak ya. Jadi cat itu kalau dalam istilah hak akses itu read. Dia tidak diperkenankan untuk membaca file biodata.txt. Sedangkan untuk kelas, untuk grup, anggota grup dari tkj 1, dia diberikan hak akses read and write atau membaca dan menulis, sehingga ketika kita menggunakan perintah cat ya untuk melihat isi dari kelas.txt, maka hasilnya akan ditampilkan karena dia mempunyai akses untuk read, gitu ya. Itu penjelasan untuk soal nomor berapa? Jadi nomor 12 atau 11.
Jadi di mana di sini ya? Kita di sini untuk yang screenshotnya untuk soal nomor 12. Itu ya. Jadi biodatanya harus ditolak dan untuk yang chat kelasnya harus ditampilkan. Nah, selanjutnya kita ke user 4. Kalau user 4 boleh ke SU dulu atau langsung ke user 4. Nah, ya. Kita login sebagai user 4. Yang pertama masuk ke directory tugas, cd tugas ya. Nah, ini ditolak. Selanjutnya tampilkan player isi file biodata.txt. Nah, kita akan menampilkan ls tugas ya, biodata.txt. Ditolak, terus ls tugas kelas.txt. Nah, ini juga sama ditolak semuanya ya. Karena memang untuk yang order itu tidak diberikan hak akses. Itu untuk yang soal nomor 13. Selanjutnya untuk yang nomor 14, nomor terakhir, ini kita disuruh buat file a.txt, b.txt, dan c.txt di direktori tugas. Berarti di dalam direktori tugas ya. Jadi kita ke cd tugas, kita akan buat a.txt, b.txt, dan c.txt. Nah ya, sudah ada 3 ls min l. Selanjutnya soalnya lakukan 3 cara berbeda untuk merubah hak akses file tersebut menjadi r-min, 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 dan tampilkan perubahannya. Jadi kita screenshot dulu yang ini, yang menandakan bahwa kita sudah buat file. Nah, yang pertama kita mengubahnya menggunakan cara atau metode numerik yang paling mudah. Jadi R ini nilainya 4, 4, 4. Jadi yang untuk a.txt kita rubah menggunakan cara numerik 4, 4, 4 a.txt. ls min l ya, ada teksnya ada rubah. Ini yang cara pertama. Terus cara yang kedua kita akan menggunakan simbolik yang pertama. Jadi untuk simbolik yang pertama, yang B itu hanya mengurangi yang user ya. Jadi U kurangi W, B.txt.
Dan untuk yang ketiga, cara yang ketiga, kita bisa menggunakan denotasi sama dengan, atau bukan denotasi ya, oh iya, seperti chmod all denotasinya sama dengan r c.txt. Jadi kita mengoverride semuanya mode akses, baik itu untuk user, untuk group dan other, itu semuanya R. ls min l. Ini untuk soal yang terakhir ya. Jadi kita rubah menggunakan 3 cara. Ini cara yang pertama menggunakan numerik, cara yang kedua simbolik, ini juga cara yang ketiga juga simbolik. Nah, itu untuk pembahasan soal ujian praktek 3 materi hak akses file dan directory. Jadi mudah-mudahan tutorial pembahasan ini bermanfaat untuk yang mau ujian praktek 3 untuk kelas 11 dan 12 jurusan Teknik Komputer Jaringan SMKN 1 Pleret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.